Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan manusia termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari sebuah buku Waqafatun Tarbawiyah fi Siratin Nabawiyah. Pelajaran-pelajaran penting dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, dan juga kita ambilkan dari referensi-referensi yang lainnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas di antara sisi sejarah kehidupan Nabi SAW. Pada pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas tentang wafatnya Abu Thalib dan juga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang dimana Abu Thalib dan Khadijah ini meninggal di tahun yang sama, meninggal di tahun ke-10 setelah Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Ya, setelah 10 tahun berlalu, Rasulullah berdakwah, mendakwahi manusia agar mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mendakwahi manusia agar mereka meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Selang 10 tahun berlalu, maka Abu Thalib ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ya, karena sebelum Abu Thalib ini meninggal, ketika Abu Thalib ini sakit keras dan beliau sedang sakaratul maut, ketika itu beliau sedang naza, maka Rasulullah SAW menawarkan kepada Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun waktu itu Abu Thalib di sisi beliau, jadi di pinggirnya Abu Thalib ini ada 2 orang temannya yang masih musyrik, yang dimana temannya ini mengajak-ngajai, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita. Jadi 2 temannya yang masih musyrik ini merayu, membujuk Abu Thalib untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang pada akhirnya ketika Abu Thalib menghembuskan nafas terakhirnya, beliau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan beliau mati dalam keadaan kafir.
Ya, yang dimana Abu Thalib ini kita tahu sendiri jasanya sangat besar terhadap dakwah Islam, terhadap dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Abu Thalib ini masih hidup, maka orang-orang kafir tidak ada yang berani mengganggu secara fisik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari wafatnya Abu Thalib ini adalah pentingnya kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid yang dimana dengan kalimat la ilaha illallah seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala walaupun dia punya dosa-dosa besar. Selama seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada keimanan walaupun seberat biji sawi, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah wafatnya Abu Thalib ini mengajarkan kepada kita bahaya teman yang buruk, bahaya teman-teman yang jahat. Ya, jadi teman yang buruk ini bukan hanya memberikan dampak ketika seseorang itu masih hidup. Ketika seseorang sakaratul maut, itu teman-teman yang buruk bisa jadi mereka mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada keburukan, sehingga seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Kemudian selang 3 hari wafatnya Abu Thalib, maka Khadijah istrinya Nabi yang pertama, ya, radhiyallahu anha, yang dimana Khadijah ini membantu dakwah Nabi dengan harta beliau, dengan perlindungan beliau, dengan motivasi yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali, ya, ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika itu Rasulullah beliau gemetaran, beliau ketakutan, ya, sampai ketika beliau pulang ke rumah diselimuti oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah radhiyallahu anha, ya. Kemudian ditenangkan sampai beliau menjadi tenang dan tidak lagi ketakutan. Ya, Khadijah radhiyallahu anha ini juga beliau meninggal dunia setelah wafatnya Abu Thalib. Jadi dalam satu tahun yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh orang yang dicintai beliau, Abu Thalib, yang dimana Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki syafaat yang khusus untuk Abu Thalib. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat yang khusus untuk Abu Thalib. Yang pada asalnya Abu Thalib ini beliau tetap kekal di neraka. Yang pada asalnya Abu Thalib mendapatkan siksaan yang paling keras di dasar neraka. Oleh karena syafaat yang diberikan oleh Rasulullah, maka Abu Thalib mendapatkan siksaan yang lebih ringan dibandingkan siksaan-siksaan orang kafir yang lainnya karena jasa yang dimiliki oleh Abu Thalib. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita melanjutkan sisi-sisi yang lain dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu pembahasan yang berikutnya setelah beliau ditinggal mati oleh Abu Thalib dan beliau ditinggal mati oleh Khadijah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi dakwah ke kota, yaitu kota Taif. Ya, kita tahu sendiri ketika Abu Thalib ini masih hidup, Abu Thalib memberikan perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan waktu itu orang-orang Mekah, orang-orang kafir, orang-orang musyrik di sana sangat memusuhi Nabi dan sangat menginginkan Nabi alaihi salatu wassalam memberhentikan dakwahnya, ya, menyetop dakwahnya. Ini keinginan orang-orang kafir, keinginan orang-orang musyrik, dan mereka sudah melakukan segala macam cara, ya. Mereka melobi Abu Thalib, mereka menawari Nabi kedudukan, jabatan, wanita yang cantik, harta yang banyak. Itu semuanya tidak berhasil. Semuanya menemui jalan buntu, semuanya mendapatkan kegagalan, ya. Dan ketika Abu Thalib ini wafat, ketika Abu Thalib ini meninggal, maka orang kafir yang ada di Mekah, orang-orang musyrik yang ada di Mekah, mereka mendapatkan angin segar. Ya, mereka bisa melakukan intimidasi, mereka bisa melakukan penyiksaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika melihat kondisi seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam. Ya, ketika orang-orang kafir di Mekah, orang-orang musyrik di Mekah, mereka sulit untuk didakwahi, mereka sulit untuk mendapatkan dakwah tauhid,
maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau pergi ke kota Taif. Disebutkan dalam buku ini, yaitu dalam buku-buku sejarah, ba'da mauti Abi Thalib wa Khadijah radhiyallahu taala anha ishtadda al-bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumi wa tajaru alaihi. Ya, ketika Abu Thalib dan Khadijah ini meninggal, maka gangguan-gangguan terhadap Nabi itu mulai bermunculan. Ya, gangguan-gangguan dari orang-orang bodoh di Mekah, orang-orang sufaha, ya, orang-orang yang tidak menginginkan dakwah tauhid ini terus berlangsung, itu mulai bermunculan. Ya, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kota yang namanya kota Taif. Mungkin ada yang pernah umroh, pernah diajak jalan-jalan sama pembimbingnya untuk ke kota Taif. Kota Taif ini kurang lebih berjarak 83 mil atau 146 km. Kalau ditempuh dengan mobil atau yang semisalnya mungkin 1 jam 45 menit. Ya. Wahya tabadu nahwi samanina kilan min Makkah. Ya, kota Taif ini sekitar berjarak 146 km dari kota Mekah. Sayran alal aqdam dahaban wa audatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif ini jalan kaki. Jalan kaki. Tidak mengendarai onta, tidak mengendarai kuda dan sebagainya. Jadi jalan kaki para jamaah 1 jam lebih dengan jarak puluhan kilometer untuk mendakwakan tauhid. Beliau merela jalan kaki, pergi dan pulang. Wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam hanya ditemani oleh salah satu seorang sahabat yang dimana beliau adalah anak angkat dari Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu namanya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Yabtahi ad-da'wata ila Allah subhanahu wa ta'ala wal iwa wan nusra ala qaumihim wal mun'ata minhum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif ini bukan untuk senang-senang. Beliau pergi ke Taif itu bukan untuk melarikan diri dari gangguan-gangguan orang Mekah. Ya, beliau pergi ke Taif itu semata-mata untuk mendakwahkan tauhid. Ya, dan untuk mencari pertolongan. Barangkali di Taif nanti ada orang-orang yang mau beriman. Ya, barangkali nanti di Taif ada orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk mengikuti dakwah tauhid dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keinginan dari beliau, ya. Dan itu yang memotivasi beliau, menyemangati beliau untuk pergi ke Taif walaupun dengan jalan kaki. Wa kana kullama marra ala qabilatin fit tariq da'ahum ila Allah subhanahu wa ta'ala falam tujib ilaihi wahidatun minha. Ketika dalam perjalanan menuju ke Taif, setiap Rasulullah menemui satu kabilah, ya, satu suku atau satu marga, itu didakwahi oleh Rasul. Ya, didakwahi oleh Rasul, ditawarkan Islam, ditawarkan dakwah tauhid agar mereka hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada patung, berhala dan lain sebagainya. Tapi ketika setiap kabilah, setiap suku, setiap marga yang ditemui oleh Rasulullah dan didakwahi oleh beliau, tidak ada satupun kabilah yang mau beriman. Tidak ada satupun suku atau marga yang mengikuti dakwanya beliau. Ya. Walamma intaha ila Taif amida ila salasati ikhwatin min ru'asa is-saqifi wa hum. Ketika sampai di Taif, ya, ketika sampai di kota tersebut, maka Rasulullah langsung menemui petinggi-petinggi kota Taif. Ya. Jadi beliau tidak menemui rakyatnya dulu, orang-orang penduduknya dulu. Beliau langsung menuju atau menemui petinggi-petinggi atau orang-orang yang punya kedudukan di kota tersebut. Di antaranya adalah 3 orang. Ya, 3 orang. 3 orang ini memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki kehormatan di kota Taif. Di antara mereka adalah Abdu Yalail, kemudian yang kedua Mas'ud, dan yang ketiga adalah Habib, Abna'u Amr ibn Umar As-Saqafi. Jadi 3 orang ini, yang intinya mereka ini bukan orang-orang biasa, ya, bukan orang-orang yang enggak terkenal, tapi mereka ini punya jabatan di kota Taif. Didatangi oleh Nabi langsung bertemu dengan mereka, ya, face to face, menyampaikan dakwah. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menemui 3 orang ini, bukannya mereka menerima dakwanya Nabi, tapi mereka mengatakan kata-kata yang menyedihkan, kata-kata yang membuat sakit hati, kata-kata yang membuat Nabi itu bersedih.
Faqala ahaduhum, salah 3 orang tadi ada yang mengatakan kepada Nabi, wa huwa yamritu siyabal ka'bati in kana Allahu arsalaka. Jadi di antara 3 orang tadi, Abdul Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Habib, ya. Ini 3 orang ini ketika Rasulullah mendakwahi mereka, maka salah seorang di antara mereka mengatakan kepada Nabi, ya, seandainya engkau adalah seorang nabi, benar-benar engkau seorang nabi, maka aku akan pergi ke Mekah dan aku akan merobek-robek kiswahnya Ka'bah. Kiswah ini kain penutup Ka'bah. Saking enggak percayanya orang ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian orang waqala al-akhar, maka orang yang kedua berkata, amma wajadallahu ahadan ghairaka. Orang yang kedua mengatakan, tidak, apakah enggak ada orang lain selain engkau sehingga hanya engkau yang diutus sebagai seorang nabi? Apakah enggak ada laki-laki lain yang diutus oleh Allah? Kenapa engkau mengutus engkau kepada kami sebagai seorang nabi? Ya, ini kan perkataan-perkataan yang menjantungkan mental, yang menyakitkan hati dan sebagainya. Apakah enggak ada orang lain yang diutus oleh Allah sehingga Allah mengutus engkau? Apakah enggak ada orang yang lebih pantas dari kamu? Ini perkataan orang yang kedua. Kemudian orang yang ketiga, waqala salis, wallahu la ukallimuka ahadan. Ya, orang yang ketiga mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengajak bicara kepadamu. Ya, kalau seandainya engkau seorang rasul, maka aku tidak akan berbicara kepadamu selama-lamanya. Ya. Jadi intinya 3 orang ini pembesar-pembesarnya orang Taif. Ya, petinggi-petingginya orang Taif ini tidak ada satupun dari mereka yang menerima dakwah tauhid yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, in kunta, kemudian faqama anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum idza fa'altum ma fa'altum faqtumu anni. Ya, kalau kalian wahai orang-orang mulia di Taif, wahai orang-orang yang punya jabatan di Taif, kalau kalian memang tidak mau menerima dakwahku, menerima dakwah tauhid yang aku sampaikan, maka diamlah kalian. Ya, maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika petingginya, ketika pemimpinnya ini enggak mau beriman, maka mereka disuruh diam. Jangan mengajak-ngajai rakyatnya, jangan mengajak-ngajai bawahannya untuk tidak mau beriman. Ya, karena setelah ini ketika Rasulullah mendapatkan jalan buntu mendakwahi pemimpinnya, maka Rasulullah akan mendakwahi rakyatnya, bawahan-bawahannya. Makanya ketika Rasulullah menghadapi 3 orang ini, ya, menghadapi 3 orang ini dan semuanya tidak ada yang mau beriman, maka Rasulullah meminta mereka supaya diam. Ya, saya minta kalian diam. Jangan mengajak-ngajai, jangan membujuk, jangan merayu, jangan memerintahkan bawahan-bawahan kalian untuk juga tidak mau beriman. Ya. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli Thaif 10 ayyam la yad'u ahadan min asyrafihim illa da'ahu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sudah menemui jalan buntu mendakwahi petinggi-petinggi orang-orang Taif, maka Rasulullah tidak menyerah. Beliau tidak putus asa. Ya, beliau tidak patah semangat. Beliau tetap menemui orang-orang yang ada di Taif satu persatu. Penduduk-penduduk Taif ini ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau tinggal di Taif kurang lebih selama 10 hari. Ya, selama 10 hari beliau mendakwakan tauhid di Taif. Faqalu, ketika beliau mulai mendakwahi penduduk-penduduk Taif, ya, orang-orang biasa, orang-orang pinggiran, orang-orang rakyat biasa, rakyat jelata di kota Taif, maka apa yang beliau dapatkan? Faqalu, orang-orang Taif ini mengatakan, ukhruj min biladina, keluarlah kamu dari tempat kami, keluarlah engkau dari wilayah kami. Jadi Rasulullah ini diusir. Ya, ketika beliau mendakwahkan dengan baik, mendakwahkan dengan lemah lembut, mendakwahkan dengan santun, ya, tidak ada paksaan, tidak ada kata-kata yang kasar, maka justru orang-orang Taif ini mengatakan, ukhruj min biladina, pergilah engkau dari tempat kami, pergilah engkau dari kota kami, pergilah engkau dari wilayah kami. Ini semua orang Taif, penduduk Taif itu mengatakan seperti itu. Ya, jadi tidak ada satu orang pun orang-orang Taif ini yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ya. Wa agharru bihi sufa'ahum faqalu lahu samatina waja'alu yarmunahu bil hijarah hatta damat qadamah. Sampai-sampai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang ajar di Taif ini, ya, mereka itu membuat barisan sampai 2 baris, ya.
Ya, ada laki-laki, ada anak-anak muda, ada yang tua, ada anak-anak kecil. Mereka membuat dua barisan. Ya, ketika mereka membuat dua barisan, waja'alu yarmunahu bil hijarah. Kemudian orang-orang Taif ini melempari Nabi dengan batu. Melempari Nabi dengan batu, ya kerikil lah. Bukan batu yang besar, kerikil-kerikil itu dilempari. Mereka melempari Nabi dengan batu. Hatta dumiyat qadamah. Sampai-sampai kaki Nabi itu berdarah. Ya. Sampai-sampai kedua kaki beliau itu mengeluarkan darah karena dilempari sama orang-orang Taif. Wa Zaid bin Haris radhiyallahu anhu yaqihi bi nafsihi hatta asabahu syujajun fi ra'sihi. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu, maka Zaid bin Harisah, yang dimana ini adalah sahabat dan anak-anak angkat dari Nabi, maka Zaid bin Harisah ini melindungi Nabi dengan badannya. Ya, jadi Zaid bin Harisah ini berdiri di hadapan Nabi sehingga lemparan-lemparan batu itu mengenai badannya, tidak sampai kepada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma sampai di kakinya beliau saja. Ya, ketika Zaid bin Harisah ini berdiri melindungi Nabi dengan badannya, dengan tubuhnya, sampai-sampai kepalanya terluka karena lemparan batu dan mengeluarkan darah. Ya, fansarafa raji'an minat Taif ila Makkah mahzunan. Ketika mendapatkan perilaku yang kasar seperti itu, ketika beliau mendapatkan penolakan, ya, dan sampai kakinya beliau berdarah, kemudian kepala sahabatnya yang mulia Zaid bin Harisah juga mengeluarkan darah, maka dua orang ini kembali ke kota Mekah dalam keadaan bersedih, mahzun, sedih. Ya, bukan sedih karena dilempari batu, bukan. Sedihnya itu karena tidak ada satu orang pun yang menerima dakwahnya beliau. Ya, ini sesuai, ini Allah yang berkehendak, ya, Allah yang berkehendak, dan Allah memiliki hikmah dalam hal ini. Allah tidak akan menzalimi nabinya, Allah tidak akan menzalimi sahabat-sahabat nabinya, tidak. Ya, jadi seorang nabi itu hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menyeru, hanya bisa mengajarkan ilmu, ya, menyampaikan dakwah. Adapun hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang ini layak dapat hidayah atau tidak, itu hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memiliki kekuasaan. Ya, Nabi menyampaikan dakwah, tapi Allah berkehendak tidak ada satu orang pun waktu itu, ya, di kota Taif yang menerima dakwanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, fansarafa raji'an minat Taif ila Makkah mahzunan. Rasulullah dan sahabat beliau kembali ke kota Mekah dalam keadaan sedih. Waltaja ila ha'itin li Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wa hunaka jalasa tahta dhilli syajaratin wa da'a bi du'ail masyhur. Sampai ketika dua orang mulia ini berjalan, ya, sambil ada darah yang mengucur, ya. Akhirnya ketika mereka berdua kelelahan, mereka singgah di sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh Syaibah bin Rabi'ah. Ya, memang kota Taif ini kota pertanian, yang di situ subur tanahnya dan di situ tumbuh tanaman-tanaman anggur. Ya, ketika itu Rasulullah mampir di sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh salah seorang penduduk kota Taif, ya, yang namanya Syaibah bin Rabi'ah. Waktu itu beliau duduk di bawah pohon, ya, sambil, ya, istirahat, sambil membersihkan darah-darah yang keluar dari tubuh mereka, ya, dari kaki beliau, dan sambil mengusap darah yang keluar dari kepalanya Zaid bin Harisah. Ya, ketika beliau duduk di bawah pohon sambil menahan kesedihan yang mendalam, maka beliau berdoa dengan doa yang ini doanya populer di buku-buku sejarah. Allahumma ilaika ashku du'fi quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kelemahanku kepadamu, ya Allah. Wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu kelemahanku. Aku mengadukan kepadamu perlakuan orang Taif kepadamu, ya Allah. Engkau zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang mendapatkan kezaliman. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang mendapatkan kelemahan dan penindasan. Wa anta Rabbi. Dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takilni ila ba'idin yattajihuni. Kalau tidak kepada engkau aku mengadu. Kalau tidak kepada engkau aku mengeluh. Kepada siapa lagi aku akan mengadu dan mengeluh, ya Allah. Ya,
au ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Wahai Allah, apapun yang aku dapatkan dari penduduk Taif berupa penindasan, berupa kezaliman, aku tidak akan peduli selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau ridho kepadaku ya Allah. Khairu anna afiyataka hiya ausauli. Ya, sampai doa beliau yang terakhir ya di sini. Jadi intinya di sini ketika Rasulullah SAW mendapatkan lemparan-lemparan batu, beliau terluka, beliau kecapean dan kelelahan, maka beliau tidak mengadu kepada manusia, beliau tidak mengadu kepada orang-orang lain, beliau mengeluhkan apa yang beliau dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, zat yang maha mendengar, zat yang maha melindungi hamba-hambanya yang beriman. Inilah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, falamma ra'ahu ibna Rabi'ah ala hadhil hal ba'asa ilaihi ulaman lahum ismuhu Addas. Jadi ketika si pemilik kebun yang namanya Syaibah ini ya, pemilik kebun ini mendapatkan ada dua orang laki-laki yang singgah di kebunnya, yang dimana Syaibah ini ya, walaupun dia orang Taif dan dia nggak beriman, tapi dia kasihan, dia berbelas kasih sama dua orang laki-laki yang singgah di kebunnya ya, Rasulullah dan siapa tadi? Zaid bin Harisah. Maka Syaibah ini punya seorang budak laki-laki yang agamanya Nasrani, namanya Addas ya. Maka Addas ini dipanggil, wahai Addas, di sana ada dua orang yang sedang kecapean, sedang kesusahan, coba kamu datang ke sana dan bawakan anggur ini untuk mereka ya. Jadi Syaibah ini punya kebun anggur, kemudian dia punya anggur yang sudah dipanen, maka Addas budaknya ini disuruh, yang Addas ini agamanya Nasrani, Nasoro ya. Maka Addas ini membawakan anggur dan dibawakan ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma madda yadahu sallallahu alaihi wasallam liyaqula qala bismillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari anggur ya, kemudian ini ditawari oleh orang kafir ya. Ini kan Addas ini orang kafir ya, Nasrani. Ini menunjukkan menerima hadiah dari orang kafir itu enggak masalah ya, enggak masalah kalau ada orang kafir memberikan kita hadiah makanan, itu kita terima ya, selama tidak berkaitan dengan hari raya mereka. Jadi Addas ini datang, dia Nasrani, dia seorang budak, membawa di hadapan Nabi anggur. Ketika Nabi mengambil, maka beliau membaca bismillah ya, ketika beliau mengambil dan sebelum beliau makan baca bismillah. Summa akala, kemudian baru beliau makan. Kemudian ketika Addas orang Nasrani ini mendengar apa yang diucapkan Nabi sebelum beliau makan baca bismillah, Addas ini namanya penasaran. Addas ini bertanya-tanya ya, inna hadal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad. Apa yang kau ucapkan, apa yang kamu baca tadi, itu tidak ada satupun penduduk kota ini yang mengucapkan. Jadi orang-orang Taif ya, namanya orang-orang Taif ini orang-orang yang menyembah berhala ya, menyembah patung, orang-orang musyrik. Jadi mereka makan ya tinggal makan gitu saja. Jadi ketika mereka makan tidak ada satupun yang mengucapkan bismillah, namanya orang musyrik ya. Jadi Addas ini mendengarkan perkataan yang asing, mendengarkan perkataan yang aneh, yang tidak pernah dia dengar ketika dia tinggal di Taif ya. Inna hadal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad ya, sesungguhnya apa yang kau ucapkan tadi tidak ada satupun penduduk kota ini yang pernah mengucapkannya ya. Min ayil biladi anta wa ma dinuka ya. Kemudian faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik kepada si Addas ini tadi, min ayil biladi anta, kamu dari negeri mana ya, kamu dari negeri mana dan apa agamamu. Ini pertanyaan Rasul kepada Addas, karena Rasulullah belum kenal sama yang namanya Addas ini, belum kenal, baru bertemu di Taif ini. Qala, maka Addas menjawab, An-Nasroniyun, saya agamanya Nasrani ya, saya orang Nasrani ya. Min ahli Nainwa, aku berasal dari sebuah kota, sebuah tempat yang nama Nainwa ya, tempat yang mungkin kurang familiar ya, Nainwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada Addas, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta, bukankah Nainwa ini
adalah tempat dari laki-laki soleh yang namanya Yunus bin Matta. Jadi Adas ini berasal dari sebuah kota yang di situ adalah kota tempat tinggalnya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, jadi Rasulullah tahu, bukankah kota yang engkau berasal darinya itu adalah kota yang ditinggali oleh laki-laki soleh yang namanya Yunus bin Matta. Ya, faqala lahu wa ma yudrika wa ma Yunus bin Matta. Ya, jadi Adas ini tahu kalau kota yang dia tinggali di situ ada laki-laki soleh namanya Yunus, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Maka Adas bertanya balik, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta ini? Apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta ini? Pertanyaan Adas kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, zaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Yunus ini adalah saudaraku. Ya, Yunus ini seorang nabi, wa ana nabiyyun, dan saya juga seorang nabi. Ya, ini penjelasan Rasulullah kepada Adas. Fa'akabba Adasu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi wa rijlaihi yuqabiluhuma. Maka Adas ini senang. Ya, Adas ini gembira karena bertemu dengan seorang nabi. Kemudian Adas ini mencium kepalanya Nabi, mencium tangannya Nabi. Dia pokoknya enggak karu-karuan senangnya. Ya. Faqala ibnu Rabi'ah ahaduhum lil akhar. Maka ketika pemilik kebun yang masih kafir ini ya, orang Taif yang namanya Syaibah, ini terheran-heran, doh, Adas ini kok berubah sikapnya. Tadi saya cuma nyuruh dia itu cuma ngasihkan anggur, tapi sekarang kok dia kelihatannya mencium kepalanya laki-laki itu, mencium tangannya dan sebagainya. Ya, maka tuannya Adas sekaligus pemilik kebun ini terheran-heran, kaget. Jangan-jangan Adas ini murtad dari agamanya. Jangan-jangan Adas ini telah terpengaruh dengan laki-laki tadi dan sebagainya. Ya, amma hulamuka faqad afsadahu ar-rajul falamma ja'a Adasun faqala lahu. Jangan-jangan Adas ini dirusak sama laki-laki tersebut. Sampai setelah mereka berbincang, ya, dia pemilik kebun ini bertanya-tanya dengan dirinya, maka Adas ini pun datang. Falamma ja'a Adasun faqala lahu waihak ma hada. Ya, faqala ya sayyidi ma fil ardi syai'un khairun min hadar rajul laqad akhbarani bi amrin la ya'lamuhu illa nabiyyun. Faqala lahu wahyak ya Adas la yasrifunaka an dinika fa inna dinuka khairun laka. Ya, jadi Adas ini cerita kepada tuannya, kepada pemilik kebun tadi, wahai tuanku, sesungguhnya beliau ini seorang nabi, tidak ada laki-laki yang paling mulia di muka bumi ini kecuali beliau yang paling mulia. Ya, ini dijelaskan sama Adas. Karena Adas ini orang Nasrani tapi dia baca Injil. Jadi dia itu bukan Nasrani yang ikut-ikutan ya, bukan taklid gitu loh. Jadi Adas ini tahu tentang Injil, dia baca Injil, bahwasanya di dalam Injil nanti akan ada seorang nabi, penutup para nabi di akhir zaman. Ini Adas ini tahu. Makanya ketika Adas ini bertemu dengan Rasulullah, beliau langsung beriman. Ya, beliau langsung mempercayai, beliau memuliakan Nabi, beliau menghormati Nabi alaihi salatu wasalam, dan itu disampaikan kepada tuannya. Wahai tuanku, ini kita kedatangan seorang laki-laki yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak ada yang lebih mulia dari beliau. Ya, akhirnya tuannya ini tetap nggak mau menerima. Tuannya ini tetap dalam keadaan kekafirannya, dalam keadaan kemusyrikannya. Wahai Adas, jangan kamu murtad dari agamamu. Ya, jangan kamu keluar dari agamamu. Sesungguhnya agamamu itu agama yang terbaik di dunia ini. Ini perkataan tuannya kepada budaknya ini. Yang intinya tuannya nggak mau menerima. Ya, tuannya ini tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh budaknya. Ketika budaknya ini menghormati, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, selesai Rasulullah istirahat. Ya, selesai beliau mengusap darah yang ada di tubuh beliau dan juga sahabatnya, maka dua orang yang mulia ini melanjutkan perjalanan ke Mekah, kembali ke tempat kelahiran. Wa raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi ila Makkah. Ya, ketika Rasulullah perjalanan ke Mekah sampai di sebuah tempat yang namanya Qarnus Sa'alib, yang sekarang namanya Qarnul Manazil. Ya, sedalam sebuah tempat, sampai di sebuah tempat namanya Qarnus Sa'alib. Ba'asa ilaihi Jibril alaihi salam wa ma'ahu malakul jabal yastamiruhu bi an yutabiqu alaihi al-akhshabain ala ahli Makkah. Sampai di sebuah tempat yang namanya Qarnus Sa'alib, malaikat Jibril datang. Ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menemui Nabi. Ya, menemui Nabi. Kemudian malaikat Jibril ini datang bersama malaikat penjaga gunung. Ya,
yang namanya Gunung Akhsyabain. Ada dua gunung di kota Mekah dekat Masjidil Haram, ya. Itu diutus oleh Allah bersama malaikat Jibril untuk menemui Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, dan di antara tugas malaikat itu adalah menjaga gunung, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung untuk menemui Nabi. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika beliau sampai di tempat yang namanya Qarnu Sa'alib, ya, yang dimana beliau masih sedih, ya, karena tidak ada satu orang pun orang Taif itu yang beriman kepada beliau. Maka malaikat Jibril ini berkata, dan malaikat Jibril ini berkata kepada Nabi SAW, Inna Allaha qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu alaika. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar apa yang telah orang-orang Taif lakukan kepada engkau. Ya, orang-orang Taif tidak ada yang mau beriman. Orang-orang Taif ini sebagian mereka melempari Rasulullah dengan batu. Ya, maka malaikat Jibril datang menemui Nabi. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif kepadamu. Sesungguhnya Allah mendengar apa-apa yang dilakukan, yang dikata-katakan orang Taif kepadamu, ya Rasulullah. Ya. Wa qad ba'atha Allahu ilaika malakul jabal, dan bersamaku saat ini adalah malaikat penjaga gunung. Ya, lita'murahu bima syi'ta fihim. Wahai engkau ya Rasulullah, Anda bisa memerintahkan malaikat penjaga gunung ini sesuai dengan apa yang kau mau. Ya, seandainya engkau mau dua gunung itu ditimpakan kepada penduduk Taif, maka malaikat Jibril akan taat. Seandainya engkau mau malaikat penjaga gunung ini menimpakan gunung yang besar ini kepada penduduk Mekah, maka dia akan taat. Ya. Lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jabal fasallama alayya. Maka malaikat penjaga gunung datang mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Summa qala ya Muhammad faqala dzalika fima syi'ta in syi'ta an utabiqa alaihim al-akhsyabain. Ya, wahai Muhammad, seandainya engkau mau, seandainya engkau berkehendak, maka aku akan timpakan dua gunung ini kepada mereka. Ini tawaran kepada malaikat penjaga gunung kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini Nabi sedang bersedih, sedang berduka setelah ditinggal mati sama Abu Thalib sama Khadijah, sampai di Taif jalan kaki dalam waktu yang berjam, ya 1 jam lebih, tidak ada yang beriman. Ini Nabi sedih, dan ini kesempatan. Kalau Nabi itu punya dendam, sudah tinggal memerintahkan malaikat penjaga gunung, habis orang-orang Taif ini, habis orang-orang Mekah ini, habis, tidak ada yang tersisa, mati semuanya itu bisa, ya, yang kafir tentunya, yang kafir, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi kepada penjaga gunung ini, kepada malaikat penjaga gunung, ya, apa yang dikatakan oleh beliau? Apakah beliau, ya wis sikat aja sekalian, habis semuanya? Enggak, Nabi tidak seperti itu para jamaah. Beliau orang yang punya kasih sayang. Beliau bukan orang yang pendendam, ya. Beliau bukan orang yang pembenci. Nabi SAW mengatakan kepada malaikat penjaga gunung, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika la yusyriku bi syai'an. Jangan wahai malaikat penjaga gunung, aku tidak mau engkau menimpakan gunung kepada mereka. Ya. Jadi ada yang menyebutkan, ada yang mengatakan malaikat penjaga gunung ini menawarkan kepada Nabi untuk menimpakan gunung kepada penduduk Mekah, bukan kepada penduduk Taif. Karena yang menyebabkan Nabi keluar dari Mekah menuju ke Taif ini perilaku perbuatan orang-orang Mekah, yang dimana di situ mereka tidak mau beriman, mereka memusuhi Nabi, mereka mengganggu Nabi. Karena setelah Abu Thalib wafat, mereka sudah perilaku yang seenaknya. Karena yang menyebabkan Nabi keluar dari Mekah sampai beliau berdakwah ke Taif ini orang-orang Mekah, perilaku mereka, ulah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ya, jadi Nabi menawarkan kepada malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi dua pilihan. Pilihan yang pertama, gunung ini ditimpakan kepada orang-orang Mekah yang kafir tadi, yang bertindak seenaknya kepada Nabi, atau ditimpakan kepada penduduk Taif yang mereka juga melempari Nabi dengan batu. Nabi mengatakan, bal arju, sungguh aku berharap, aku berkeinginan, aku bercita-cita semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak generasi-generasi yang mereka mentauhidkan Allah, yang mereka hanya beribadah kepada Allah dan mereka tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ya.
Jadi Nabi di sini tidak ada dendam. Ini yang melempari batu, ini generasi-generasi sekarang. Mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang, puluhan tahun setelahnya, ratusan tahun setelahnya, muncul generasi-generasi yang mereka beriman, mereka beribadahnya kepada Allah, mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ini doanya Nabi, ini harapan Nabi, ini cita-cita Nabi SAW. Ya, jadi beliau nggak dendam, beliau nggak benci kepada orang-orang Taif, walaupun beliau dilempari batu sampai kakinya beliau berdarah. Itu nggak ada kebencian, nggak ada dendam, tidak ada doa keburukan kepada mereka sama sekali. Bahkan Nabi berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi anak laki-laki di Taif ini generasi-generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ya, inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada rasa dendam. Ya, terkadang kalau di zaman kita, kalau ada misalnya bapak sama bapak ini musuhan, bisa jadi anak-anaknya ikut bermusuhan, diajak bermusuhan sama anaknya. Ya, kita bermusuhan, misalnya ada tetanggaan, bapak sama bapak musuhan, sampai anak-anaknya diajak apa? Diajak musuhan juga. Jadi turun temurun sampai mungkin cucu-cucunya juga. Ini tidak dengan Nabi SAW. Ya, justru beliau berharap agar keturunan-keturunan orang Taif ini kelak mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qama fi tilkal laila yusolli. Ya, setelah itu, setelah Nabi didatangi malaikat Jibril, didatangi malaikat penjaga gunung, maka pada malam harinya wa qama fi tilkal lailati yusollu. Maka Rasulullah SAW pada malam harinya beliau salat malam. Ya, memang ini rutinitas beliau, salat malam, salat tahajud ini. Fasarafa ilaihi nafarun minal jinni. Maka ketika beliau salat malam, beliau baca Al-Qur'an yang telah disampaikan malaikat Jibril kepada beliau. Maka datanglah sekelompok jin. Ya, datang bangsa jin untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi ketika beliau salat malam. Ya. Fastama'u qira'atahu, maka bangsa jin ini mendengarkan bacaan Nabi SAW, bacaan Al-Qur'an. Walam yash'ur bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika para jin ini datang, Nabi itu tidak tahu, enggak merasa. Yang penting beliau salat, beliau khusyuk, beliau baca Al-Qur'an. Maka ketika bangsa jin ini datang, itu beliau enggak merasa. Hatta nazala alaihi qauluhu ta'ala, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Ya. Ayat 29 sampai ayat 32. Nanti bisa dicek surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Allah berfirman, wa id sarafna ilaika, dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin kepadamu. Yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak, mereka mendengar bacaan Al-Qur'anmu wahai Muhammad. Falamma hadaru, ketika bangsa jin ini datang mendengarkan Al-Qur'an dari Nabi SAW, qalu ansitu. Maka bangsa jin ini berkata salah seorang di antara mereka kepada yang lain, qalu ansitu, dengarlah kalian jangan bicara. Kalian itu simaklah bacaan Al-Qur'an ini. Qalu ansitu. Ya, mereka disuruh diam, mereka disuruh menyimak. Ini salah seorang jin berkata kepada teman-temannya yang lainnya yang datang, sama-sama datang, qalu ansitu, diamlah kalian, simaklah bacaan ini. Ya, falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Setelah Nabi selesai membaca Al-Qur'an, setelah Nabi selesai sholat malam, maka bangsa jin ini kembali ke kaumnya. Mereka memberikan peringatan. Ini jin-jin yang beriman ya. Jadi jin itu sama dengan manusia, ada yang kafir, ada yang beriman. Ini jin yang datang kepada Nabi ini jin yang beriman, yang menerima, yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka diam, mereka menyimak, mereka menikmati. Setelah mereka mendapatkan hidayah, mereka kembali kepada kaumnya masing-masing dan mereka memberikan peringatan. Mereka mengajak kaumnya untuk beriman, ya. Sampai qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya, wahai kaumku, kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila thariqim mustaqim, yang dimana kitab tersebut memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaumku, penuhilah seruan
seorang yang menyuruh kepada Allah, yaitu seruan Rasulullah SAW. Wa aminu bih, dan berimanlah kalian kepadanya, yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Nanti bisa dilihat surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 31. Ya, ini menunjukkan ya, bahwasanya bangsa jin itu ada yang beriman dan mereka mendengarkan Al-Quran dari Nabi, dan mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka juga ikut beriman. Ya, fa arsala ilal Ahnas bin Syuraik liyajbirahu fa'adada wa isma arsala. Kemudian sampai di situ, sampai Rasulullah SAW tiba di kota Mekah dan beliau minta perlindungan. Ya, karena waktu itu Abu Thalib sudah meninggal. Ya, Abu Thalib sudah meninggal, maka Rasulullah SAW minta kepada seorang orang yang masih kafir juga tapi dihormati, namanya Mut'im bin Adi. Ya, Mut'im bin Adi ini dimintai oleh Rasulullah perlindungan, dan Mut'im bin Adi ini memberikan perlindungan. Jadi Mut'im bin Adi sama anaknya itu bawa pedang, ya, bawa senjata lengkap. Ketika Rasulullah sampai di kota Mekah, maka dilindungi sama Mut'im bin Adi sama anak-anaknya, ya, dikawal sampai beliau sampai di Masjidil Haram, sampai di Ka'bah, dan beliau sholat dan beliau beribadah. Tidak ada satu orang pun yang mengganggu beliau. Wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy, saya telah melindungi Muhammad dan saya melindungi sahabatnya. Jangan ada di antara kalian yang mengganggu dia. Ini dilindungi sama orang yang masih kafir, namanya Mut'im bin Adi. Ya, sampai di sini beliau kembali ke kota Mekah dan beliau melanjutkan dakwah beliau di Mekah. Dalam kisah ini para jamaah ada beberapa hal atau beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah dakwahnya Nabi ke kota Taif. Ya, di antaranya pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, ketika Rasulullah ke kota Taif, itu beliau yang dituju oleh beliau adalah pemimpinnya dulu. Ya, jadi yang dituju oleh beliau mendakwahi pemimpinnya dulu. Kenapa? Kalau pemimpinnya ini masuk Islam, kalau pemimpinnya ini beriman, maka untuk mendakwahi bawahannya, rakyatnya itu lebih gampang, lebih mudah. Ya, tapi kalau pemimpinnya sudah menemui jalan buntu, ya memang perlu kerja keras, perlu tenaga ekstra untuk mendakwahi rakyatnya. Ya, ini pentingnya mendakwahi para pemimpin, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Ya, jadi pemimpin itu bukan didoakan keburukan, bukan didoakan kejelekan. Maka Imam Ahmad bin Hambal, seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah, atau saya lupa, atau Fudail bin Iyad atau siapa, seorang salaf, itu beliau pernah berkata, seandainya aku memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku akan gunakan doa tersebut untuk mendoakan para pemimpin. Ya, jadi ini Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin muslim. Ya, jadi para pemimpin itu didoakan supaya mereka mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan orang-orang yang baik di sekelilingnya. Karena kalau pemimpinnya ini baik tapi orang-orang di sekelilingnya ini bejat, ya sama saja. Karena orang-orang yang ada di sekelilingnya ini akan memberikan bisikan, memberikan masukan, memberikan arahan. Ya, jadi ini namanya Ahlussunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan kepada para pemimpin. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah dakwanya Nabi kepada orang-orang Taif, kalau tadi kita menyimak bagaimana pembelaan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Zaid bin Harisah. Jadi ketika Nabi ini dilempari batu, maka Zaid bin Harisah ini melindungi Nabi dengan tubuh beliau sampai kepala beliau itu terluka dan mengeluarkan darah. Ya, dan inilah yang harus kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus melindungi Nabi SAW. Bagaimana melindungi Nabi sedangkan beliau sudah meninggal dunia? Yaitu kita membela sunnah beliau. Ya, kita menegakkan sunnah beliau, kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, kita mempelajari sunnah-sunnah beliau. Ya, kita pelajari, kemudian kita amalkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita mengajak orang lain untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian kita membela seandainya sunnah Nabi itu dilecehkan. Ya, ini banyak orang-orang di zaman sekarang ini, orang-orang yang melecehkan sunnah Nabi, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, ya, orang-orang abangan, orang-orang macam-macam. Ya, banyak sunnah-sunnah Nabi yang dilecehkan.
Ini harus kita bela sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, entah dengan tulisan, dengan harta, dengan penjelasan, ya, dan sebagainya. Ini kewajiban kita terhadap Nabi SAW setelah beliau meninggal. Kalau dulu para sahabat itu melindungi Nabi dengan tubuh dan jasad mereka, maka sekarang ketika Nabi itu wafat, maka kita melindungi beliau dengan mempelajari sunnahnya, mempelajari tuntunannya, tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Nabi, tidak mengadakan ibadah-ibadah yang baru, tidak membuat tata cara ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW semasa hidup beliau. Ya, ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ya, pentingnya seorang dai atau seorang muslim untuk mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ketika Nabi dilempari batu, ya, ketika beliau mendapatkan kesusahan, kesedihan, kesulitan, maka beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diteladani oleh seorang muslim dan muslimah. Apapun musibah, apapun kesulitan, apapun problema yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka keluhkan, sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada Allah itu bukan berarti enggak sabar, ya. Itu bukan berarti tidak sabar. Kita bersabar dalam hati, tapi kita perlu ada yang kita curhati, ya. Dan yang paling penting kita curhat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar kisahnya Nabi Yakub alaihissalam ketika berpisah dengan putra kesayangan beliau Nabi Yusuf, bertahun-tahun berpisah dengan Nabi Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub? Innama ashku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesulitanku, mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Ya, ini Nabi Yakub alaihissalam. Dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan kesulitan, mendapatkan perilaku yang tidak enak, mendapatkan ancaman atau yang semisalnya, beliau mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengijabahi beliau. Allah mengutus malaikat Jibril menemui Nabi SAW. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, ya, adalah bahwasanya seorang muslim boleh menerima hadiah dari orang kafir. Sebagaimana tadi Nabi SAW menerima buah anggur dari orang kafir Nasrani atau pemilik kebunnya masih musyrik, yaitu ini menunjukkan bahwasanya menerima hadiah dari orang kafir itu hukumnya adalah diperbolehkan, ya, selama hadiah itu tidak berkaitan dengan hari raya mereka atau yang semisalnya, ya. Kalau berkaitan dengan hari raya mereka, ya, kita berusaha menolak dengan cara yang baik. Jangan-jangan nanti di situ ada niat-niat yang terselubung, niat-niat yang tersembunyi atau yang semisalnya. Wallahu alam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ketika kita mengambil pelajaran dari masuk Islamnya Adas. Adas ini seorang budak Nasrani, ya. Ketika Adas ini masuk Islam lantaran karena apa? Karena Nabi SAW mengucapkan Bismillah sebelum beliau makan. Jadi mungkin dalam benak kita mengucapkan Bismillah sebelum makan itu mungkin hal yang, ya, biasa, ya, bukan hal yang besar. Tapi bayangkan ketika seorang muslim, ketika seorang muslimah menerapkan adab-adab Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya, adab ketika salam, adab ketika bertamu, adab ketika menjenguk orang sakit, adab ketika ziarah kubur, adab ketika makan. Kalau ada orang non muslim, misalnya, ya, kita diundang ke walimah, kita diundang ke pesta pernikahan, di situ ada orang non muslim, ketika kita makan kita baca Bismillah. Kemudian kita makannya sambil duduk, kita makannya tangan kanan. Ada orang non muslim melihat, mungkin dia terkagum-kagum, oh gini ya orang Islam. Dia bisa jadi dia masuk Islam. Jangan sepelekan hal seperti ini. Kita nggak tahu para jamaah. Bisa jadi orang mendapatkan hidayah lantaran apa yang kita lakukan, ya, lantaran apa yang kita kerjakan dari ajaran-ajaran Islam. Kalau kita hutang, kita tepati bayarnya. Apalagi kita ngutang sama orang non muslim, kita ngutangnya sama orang Nasrani, ya, bayari tepat waktu. Bisa jadi ketika kita membayar hutang tepat waktu, ya, kalau utangnya sama orang non muslim, ya, sama orang muslim juga tepat waktu. Kalau orang non muslim kita bayar tepat waktu, bisa jadi itu jadi pintu hidayah bagi orang kafir tersebut, ya. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi SAW dalam dakwah ke Taif. Kemudian pelajaran yang terakhir, sebenarnya banyak pelajaran, ya, karena waktunya tidak mungkin, nggak perlu terlalu lama. Yang penting pelajaran-pelajaran ini bisa mewakili, ya. Pelajaran yang terakhir,
yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi ke Taif itu adalah bagaimana sikap bangsa jin, ya. Ketika bangsa jin ini datang mendengarkan apa tadi? Bacaan Al-Quran dari Nabi ketika beliau sholat malam, bangsa jin ini mengatakan qalu ansitu, diamlah kalian. Ini bangsa jin. Ya, kita bangsa manusia, kita umat Islam, kita mengagungkan Al-Quran, kita memuliakan Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran dibaca, kita diam. Qalu ansitu, diam. Jangan ada yang berbicara. Kalau kita nggak mau dengarkan, ya mendingan kita matikan. Kita punya HP, kita setel YouTube, di situ ada murotal. Kita lagi ngobrol, ya mendingan matikan YouTube-nya, murotalnya matikan, baru ngobrol. Jangan ada Al-Quran dibaca, kemudian kita ngobrol dan sebagainya. Apalagi ya mohon maaf tidak menyinggung siapapun. Ketika kita kajian, ketika kita taklim, di situ ada ayat Al-Quran dibaca sama si mubalik, sama si dai, sama si ustad. Di situ ada hadis-hadis Nabi dibaca. Maka ya kalau kita nggak urgen, jangan kita ngobrol dengan jamaah yang ada di samping kita. Ya, karena kalau bangsa jin saja mereka punya adab. Ya, qalu ansitu, diamlah kalian. Ya, diam. Jadi bangsa jin semuanya diam, menyimak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kita bangsa manusia yang dimuliakan oleh Allah dengan akal, dimuliakan oleh Allah dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan sebagainya. Maka kita berusaha beradab ketika bacaan Al-Quran itu didengarkan. Maka ini sangat disayangkan sebagian saudara-saudara kita. Ya, mungkin karena semangatnya mereka. Kadang sebelum azan itu kan ada yang nyetel murotal, ya. Ya, itu kan padang sebelum Jumatan, itu kan murotal disetel di masjid. Ada orang ngobrol, ada orang bercanda, ada orang lalu lalang. Kan mereka nggak mungkin suruh diem nyimak Al-Quran, nggak mungkin kan. Namanya orang masih sibuk, ada yang persiapan sholat Jumat dan sebagainya. Maka ini sangat disayangkan. Nggak tahu bagaimana caranya nanti mereka bisa sadar Al-Quran ini didengarkan, kalau disetel itu untuk dibaca, disimak, didengarkan dan sebagainya. Ya. Kalau memang kita ada kesibukan, ya kita matikan dulu, kita offkan dulu. Nanti kalau selesai kesibukan kita dengarkan lagi, tidak masalah. Ya, ini supaya menjaga adab saja. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31, di situ Allah menjelaskan bagaimana bangsa jin itu beradab ketika Al-Quran itu dibacakan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah dakwahnya Nabi ke kota Taif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak enak, yang menyinggung, maka kami mohon maaf. Dan insya Allah pertemuan yang berikutnya di bulan depan kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya, sebenarnya saat ini ya bulan Rajab ini tepat momennya Isra dan Mi'raj. Tapi karena memang pembahasan kita belum sampai di sana, maka pembahasan Isra dan Mi'raj ini kita sampaikan di bulan depan, di bulan Sya'ban. Ya, insyaallah taala. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.